wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Sofira, berasal dari Prodi D4 Akuntansi, kelas 2B D4 Akuntansi. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang akuntansi manajemen. Yang pertama yaitu pengertian desentralisasi dan sentralisasi. Desentralisasi adalah tingkat pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan, menunjukkan sampai seberapa jauh manajemen yang lebih tinggi mengizinkan manajemen yang lebih rendah untuk membuat kebijakan secara independen, menurut Setyaningsih 2011. Selanjutnya, sentralisasi. Sentralisasi adalah berbagai keputusan dibuat pada tingkat manajemen puncak dan manajemen pada jenjang yang lebih rendah bertanggung jawab atas pengimplementasian keputusan-keputusan tersebut, menurut Hansen dan Mawan. Alasan memilih desentralisasi. Yang pertama yaitu mudah dalam mengumpulkan dan memanfaatkan informasi lokal. Maksudnya, kesulitan keputusan dipengaruhi oleh kualitas informasi yang tersedia. Ketika perusahaan tumbuh dan berkembang dalam lingkungan pasar, manajer puncak tidak memahami kondisi-kondisi lokal. Sedangkan manajer pada jenjang yang lebih rendah mengetahui informasi ini. Akibatnya, manajer lokal lebih unggul dalam pengambilan keputusan. Yang B, fokus manajemen puncak. Maksudnya, dengan mendesentralisasikan keputusan-keputusan tersebut, manajemen pusat bebas dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang strategis. Yang C, menilai dan memotivasi manajer. Maksudnya, pertanggungjawaban lebih besar akan mampu menghasilkan kepuasan yang lebih tinggi dan memotivasi manajer lokal untuk berupaya yang lebih baik. Yang D, meningkatkan daya saing. Maksudnya, perusahaan menyadari bahwasannya perusahaan tidak akan dapat bertahan apabila tetap mengoperasikan suatu divisi yang tidak dapat bersaing. Yang kedua, pengertian akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem akuntansi yang dirancang sedemikian baik sehingga dapat mencatat dan melaporkan pendapatan dan biaya yang timbul akibat pelaksanaan suatu aktivitas kepada manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas tersebut. Jenis pusat pertanggungjawaban. Yang A, pusat biaya adalah suatu pusat pertanggungjawaban yang mana manajemen bertanggung jawab hanya terhadap biaya. Contohnya, departemen produksi seperti perakitan dan penyelesaian. B, pusat pendapatan adalah suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab hanya kepada penjualan. Contohnya, manajer departemen mengatur harga dan memproyeksikan penjualan. Yang C, pusat laba. Pusat laba adalah suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya hanya bertanggung jawab terhadap pendapatan dan maupun biaya. Seperti contoh, manajer publik diberi tanggung jawab untuk membuat dan memasarkan produk tersebut. Jadi, manajer bertanggung jawab terhadap pendapatan dan biaya yang menempatkan mereka ke dalam pusat laba. Yang D, pusat investasi adalah suatu pusat yang bertanggung jawab yang manajernya bertanggung jawab hanya terdapat pada pendapatan, biaya, dan investasi. Perbedaan variabel costing dan full costing. Full costing menurut Daljono adalah menentukan harga pokok produksi, memasukkan semua biaya produksi baik yang bersifat variabel maupun bersifat tetap terhadap produk. Yang kedua yaitu variabel costing. Menurut Hansen dan Mawan, variabel costing adalah perhitungan biaya langsung hanya membebankan biaya faktur variabel ke produk. Biaya-biaya ini meliputi bahan baku overhead variabel. Perbedaan metode variable costing dengan metode full costing dapat ditinjau dari segi yang pertama dalam penentuan harga pokok. Dalam penentuan harga pokok, metode full costing adanya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, biaya overhead pabrik tetap. Sedangkan pada variable costing yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja variabel, dan biaya overhead pabrik variabel. Yang kedua, penentuan harga pokok persediaan. Pada metode full costing, BOP tetap dibebankan ke dalam harga pokok produk. Oleh karena itu, jika sebagian produk masih ada dalam persediaan atau belum terjual, maka sebagian BOP tetap masih melekat pada harga pokok persediaan. Yang kedua dengan variable costing. Variable costing tidak membebankan BOP ke dalam harga pokok produk. Akan tetapi,
BOP tetap langsung dibebankan kepada dalam laba rugi sebagai biaya prode. Yang ketiga, dalam segi penyajian laporan laba rugi. Pada metode full costing, biaya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu biaya produksi. Biaya produksi meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik tetap maupun biaya overhead pabrik variabel. Yang kedua, biaya non-produksi atau biaya produk, sehingga harus dibebankan langsung ke laporan laba rugi periode terjadinya. Yang kedua yaitu variable costing. Biaya ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu biaya variabel. Biaya variabel meliputi semua biaya yang jumlah totalnya secara proporsional sesuai dengan perubahan volume kegiatan. Yang kedua yaitu biaya tetap. Meliputi semua biaya yang semua jumlahnya tetap konstan, tidak dipengaruhi oleh besarnya volume kegiatan. Selanjutnya yang kelima, penilaian persediaan dengan full costing dan variable costing. Di dalam metode full costing, persediaan akhirnya hanya mencakup biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik per unit, dan biaya overhead variabel. Di dalam metode variable costing, persediaan akhir hanya mencakup biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel. Selanjutnya yang keenam, penyusuran laporan laba rugi dengan full costing dan variable costing. Dengan metode variable costing, hasil penjualan dikurangi dengan biaya-biaya variabel, maka akan mendapatkan laba kontribusi, yang mana nanti juga akan dikurangi oleh biaya tetap seperti biaya produksi tetap, biaya pemasaran tetap, dan biaya ADM dan umum tetap. Maka nanti akan mendapatkan laba bersih usaha. Dengan metode full costing, hasil penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan, maka akan mendapatkan laba bruto, yang mana laba bruto nanti akan dikurangi juga dengan biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran, dan akan mendapatkan laba bersih perusahaan. Selanjutnya yang ketujuh, hubungan antara produksi penjualan dan laba dengan pendapatan full costing dan variable costing. Hubungan antara laba menurut perhitungan biaya variabel dan laba menurut perhitungan biaya absorpsi berubah ketika hubungan antara produksi dan penjualan berubah. Jika barang terjual banyak dari yang diproduksi, maka laba menurut perhitungan biaya variabel lebih tinggi daripada laba menurut perhitungan full costing. Jika jumlah produksi penjualan sama, maka tidak ada perbedaan pada laba yang dilaporkan. Jadi, hubungan antara produksi, penjualan, dan kedua laba yang dilaporkan, jika produksi lebih kecil dari penjualan, maka persediaan berkurang. Jika sama dengan penjualan, maka persediaan awal sama dengan persediaan akhir. Selanjutnya, yang kedelapan, pengertian segmen. Segmen adalah subunit dari suatu perusahaan yang cukup penting dalam pembuat laporan. Kinerja segmen bisa berupa divisi, departemen, lini produk, kelompok pelanggan, dan lain-lain. Selanjutnya, yang kesembilan, laporan laba rugi segmen pendekatan variable costing. Beban terbagi dua atas. Yang pertama, beban tetap langsung adalah beban yang tetap secara langsung dapat ditelusuri ke suatu segmen. Yang kedua, beban tetap umum disebabkan oleh dua orang atau lebih segmen secara bersamaan. Laporan laba rugi segmen memiliki satu keistimewaan di samping laporan laba rugi perhitungan, biaya variabel yang telah diisikan sebelumnya. Pembagian beban memberikan informasi tambahan bagi manajer. Beban tetap langsung dapat ditelusuri ke suatu segmen. Beban ini disebabkan oleh keberadaan dari segmen itu sendiri. Jika segmen ini dihapus, maka beban ini akan tetap hilang. Sedangkan beban tetap umum, jika satu segmen dihapus, maka beban tetap umum akan tetap ada. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.